Halo semua, kembali dalam konten membaca artikel atau sejarah. Kali ini saya akan membaca sebuah tulisan di belopainfo.id dengan judul "Pejuang itu bernama Andi Ahmad". Andi Ahmad merupakan salah satu seorang pejuang Indonesia dari Tanah Luwu. Saat muda ia pernah memimpin gerakan perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Meski berasal dari keluarga kerajaan, ia tetap menjadi pemuda patriot dalam membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah. Nama lengkapnya Andi Ahmad Oputo Adi Luwu. Ia lahir di Palopo 23 Agustus 1923. Ia adalah salah seorang putra Andi Jemma, Datu atau Pajong Luwu. Andi Ahmad merupakan alumni Hollands Inland School atau HIS pada tahun 1939 dan Mir Witgebreed Lager Muloh B 1941, sekolah yang didirikan pemerintahan Belanda. Ia pernah menjabat sebagai ketua Gerindo Bagian Pemuda pada tahun 1937 hingga 1941 dan menjadi gonco atau camat di Wara pada tahun 1943. Pasca pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hal itu menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa bekerja keras dalam mempertahankan kemerdekaan. Andi Ahmad berperan penting membangun gerakan untuk mengusir kedudukan Belanda di Tanah Luwu. Langkah revolusionernya banyak menggugah rakyat Luwu untuk mengangkat senjata dalam melawan Belanda. Saat berita pembacaan proklamasi kemerdekaan diketahuinya, ia merancang pertemuan pemuda dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dan meyakinkan Datu Luwu Andi Jemma untuk mengambil sebuah inisiatif dalam menyambut berita proklamasi tersebut. Setelah Datu Luwu Andi Jemma mendapatkan berita proklamasi dari Andi Ahmad pada 19 Agustus 1945, ia langsung memerintahkan berita proklamasi kemerdekaan disebarluaskan di seluruh kalangan masyarakat dan memerintahkan beberapa orang pemuda, termasuk Andi Makulau, anak tertuanya, untuk berangkat ke Makassar. Andi Jemma meminta kelompok anak muda itu menghubungi Dr. Samratulangi yang saat itu menjabat Gubernur Sulawesi guna mendapatkan informasi resmi terkait dengan kemerdekaan. Tidak hanya mempengaruhi Datu Luwu dalam mengambil inisiatif terkait kemerdekaan, Andi Ahmad bersama Andi Makulau, Andi Tenriajeng, Daeng Paduni, Martin Guli, Daeng Malimpo, Abdul Qadir, dan M. Yusuf Arif juga memprakarsai Soekarno Muda sebagai wadah perjuangan dalam melawan penjajah di Tanah Luwu. Melalui wadah tersebut, Andi Ahmad bersama 40 pemuda memimpin gerakan perampasan senjata Jepang di gudang Hakim Tai Palopo pada tanggal 2 September 1945 dengan berhasil membawa 20 senjata laras panjang dan puluhan pistol. Tujuan dari gerakan perampasan senjata tersebut diakibatkan karena para pejuang gagal mendapatkan senjata secara damai demi kebutuhan dalam proses perjuangan. Selain itu, Andi Ahmad memimpin PRI atau PKR yang menjadi tokoh sentral dalam berbagai gerakan bersenjata rakyat Luwu terhadap Belanda, sebuah peristiwa bersejarah yang dikenal masyarakat Luwu sebagai serangan umum 23 Januari. Menurutnya, rencana serangan umum tersebut akan dilakukan pada tanggal 25 Januari 1946. Namun karena situasi tidak aman yang diakibatkan tentara Kenil melakukan pembantaian membabi buta kepada masyarakat yang berani melawan Belanda. Pada akhirnya para pejuang yang dipimpin Andi Ahmad mempercepat serangan pada 23 Januari 1946. Pasca serangan itu, Andi Ahmad menjadi pemimpin tertinggi polisi istimewa, merangkap sebagai wakil kepala staf PKR Luwu yang memimpin pasukan PKR Luwu menuju Capasolo dan sekitarnya dan mendampingi Datu meneruskan perlawanan kepada Belanda. Tercatat dalam sejarah, ia berhasil memimpin beberapa pertempuran, antara lain Pertempuran Tarue 13 Februari 1946, Pertempuran Salukarondang 17 Februari 1946, Pertempuran menghadapi serangan bersenjata pasukan sekutu bersama Kanil tanggal 2 Maret 1946. Tanggal 2 Juli 1946, Andi Ahmad bersama pemimpin PKR lainnya ditangkap pada saat setelah kontak senjata dengan pasukan Belanda di Benteng Batu Putih. Saat itu, Andi Ahmad bersama Datu Luwu Andi Jemma dan temannya di PKR ditawan oleh tentara Kenil dan dipindahkan dari penjara ke penjara yakni Kendari, Kolaka, Makassar, dan Jakarta. Penangkapan Andi Ahmad bersama M. Yusuf Arif, M. Landau, Daeng Mabate, dan M. Jupri. Mereka divonis hukuman mati oleh pengadilan militer Belanda karena mereka dianggap telah melakukan perlawanan secara fisik kepada Belanda. Namun, karena hasil konferensi meja bundar di Den Haag Belanda yang memberikan pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia, membuat ia bersama teman seperjuangannya di PKR dibebaskan Belanda pada 2 Februari 1950.
Setelah selamat dari hukuman mati, Andi Ahmad tidak berhenti dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia tetap melanjutkan pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan menjadi seorang pegawai negeri sipil dengan menjabat Kepala Pemerintahan Negeri Makaleh atau Rantepau tahun 1952 dan Sekretaris BKKBN Sulawesi Selatan pada tahun 1974 hingga 1978. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Bupati Luwu pada tahun 1968 sampai 1972 dan anggota DPRD Sulawesi Selatan 1982 sampai 1987. Sebagai keturunan kerajaan Luwu, ia pernah menjadi Datu Luwu pada tahun 1994. Berkat jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan, ia memperoleh sejumlah penghargaan, diantaranya Bintang Gerilya, Satya Lancana Perang Kemerdekaan Pertama dan Kedua, Bintang Satya Lancana Keamanan, Bintang Satya Lancana Karya Sabta, Penghargaan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI 1981, Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan 45 1990, Piagam Penghargaan Presiden RI dan Lencana Cikal Bakal TNI, dan Penghargaan Perjuangan Angkatan 45 atau 1995. Andi Ahmad wafat 29 September tahun 2002 dan meninggalkan 2 istri dan 13 anak. Ia dimakamkan di Taman Makan Pahlawan, Kota Palopo. Ia meninggalkan warisan kemerdekaan di Tanah Luwu yang sampai saat ini masih dinikmati masyarakat Luwu secara keseluruhan. Ia layak menjadi inspirasi bagi anak muda saat ini tentang bagaimana menjaga idealisme dalam melawan ketidakadilan, bahwa perjuangan itu penuh dengan darah dan air mata.